Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manda, bertemu lagi di Himara Podcast bersama aku Aziza Husna. Nah, hari ini merupakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Bagaimana nih teman-teman? Masih semangat kan untuk merayakannya? Nah, hari ini di Himara Podcast sudah kedatangan Bapak Kepala Madrasah kita, yaitu Bapak Ahmad Tauhid. Hari ini akan berbincang-bincang mengenai peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Sebelumnya selamat siang Bapak. Selamat siang. Siang atau pagi? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana Adik? Alhamdulillah saya sehat juga. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti upacara pertama kali sebagai Kepala Madrasah di Mendua Kebumen pagi tadi? Alhamdulillah sangat berbahagia dan bangga kepada seluruh sivitas akademika di Mandua Kebumen ini karena bisa mengikuti upacara dengan khidmat dan juga dengan penuh keceriaan. Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, Bapak menjadi camat sudah berapa tahun? Untuk di Mandua Kebumen ini baru 1 bulan ini, karena tanggal 1 Juli kemarin baru diberi amanat dan pertengahan Juli baru serah terima, sehingga ya nyaris 1 bulan di Mandua Kebumen ini. Nyaris 1 bulan. Selama peringatan 17 Agustus berarti ini baru pertama kali nih Pak? Ya, untuk di Mandua Kebumen ini pertama kali, jadi langsung masuk ada perhelatan ini. Baik. Ya. Mengenai kemerdekaan itu sendiri, sebenarnya apa sih makna kemerdekaan itu bagi Bapak sendiri? Ya, bagi kami adalah merupakan salah satu di antara hak asasi yang harus dimiliki setiap individu termasuk diri saya. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah menjadi manusia yang merdeka, tidak terkekang oleh siapapun dan dari manapun. Jadi hidup ini memang merdeka, terlahir. Kita semuanya sama. Itu, okay. Jadi kan kita semuanya diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa hanya untuk saling mengenal dengan baik. Itu lita'arufu istilahnya itu. Ya. Jadi walaupun berbeda-beda tetapi harus tetap satu. Dan tidak ada yang menjajah. Itu saling mengenal itu. Untuk pemenuhan hak asasi, apakah menurut Bapak di era yang sudah merdeka ini hak asasi itu sudah terpenuhi belum sih Pak? Kadang-kadang saya lihat ada sebagian yang satu hak asasi bisa berbenturan dengan hak asasi yang lain. Artinya ketika orang misalkan punya hak bersuara, itu kan masing-masing individu. Tetapi ketika menyuarakan hak asasinya itu terkadang juga mengenai hak asasi orang lain, yang itu kadang bisa bertabrakan, sehingga harus di manage betul bahwa ini ada terkait dengan orang lain apa tidak. Kalau itu terkait dengan orang lain, apakah ini juga melanggar hak asasi orang lain. Memang kan bersuara itu kan semua punya hak suara, berbicara semuanya punya hak bicara, merdeka semerdeka-merdekanya. Tapi kalau sudah menyangkut orang lain juga punya hak privasi orang lain itu. Nah, menurut Bapak kemerdekaan itu penting nggak sih buat gimana ya tanya? Nah, menurut Bapak kemerdekaan itu penting tidak untuk dirayakan? Misalnya kemarin di Mandua sendiri kan ada lomba-lomba untuk memperingati hari 17 Agustus itu. Menurut Bapak penting nggak untuk merayakan secara meriah kemerdekaan kita? Oh, itu sangat penting sekali, karena itu bagian dari kita ini mengenalkan sejarah kepada generasi berikutnya dengan berbagai macam bentuk kegiatan yang ada. Karena kita ini akan mengenang satu peristiwa ketika ada kegiatan yang menyangkut dengan peristiwa itu. Di Indonesia tanggal 17 Agustus
ini peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, itu kemerdekaan Indonesia, maka ada kegiatan-kegiatan untuk menyambut ini agar tidak melupakan sejarah. Dan ini pesan dari founding father kita, Bung Karno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Ini bangsa yang besar adalah bangsa yang senantiasa menghargai para pahlawannya, para pendahulunya. Nah, memperingati ini juga untuk mengingat dan menghargainya, tapi dengan hal-hal yang positif, bukan yang negatif, ya, yang konstruktif, bukan yang destruktif itu. Jas merah ya, teman-teman. Jas merah ya. Jangan lupakan sejarah. Itu. Mengenai sejarah nih, untuk perjuangan kemerdekaan, selain Bung Karno, ada tidak tokoh yang menjadi inspirasi Bapak karena perjuangannya? Ya. Oh banyak, terutama karena background kami ini punya sejarah tentang proses kehidupan, terutama dididik dengan keagamaan, maka ada tokoh-tokoh keagamaan sekaligus dia juga sebagai tokoh negara. Itu yang kami sangat kagum dari dia sebagai tokoh agama, tapi tidak terlepas juga sebagai tokoh bangsa. Seperti Ki Haji Hasyim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Cokro Aminoto, itu Haji Mas Cokro Aminoto, dan juga tokoh-tokoh yang lain yang itu pada orientasinya dia tetap mengedepankan kehidupan keagamaan, tapi tidak pernah memisahkan dengan kehidupan kebangsaan. Baik. Jadi dua-duanya tokoh-tokoh ini sudah tidak ada istilah dikotomi, ini urusan agama, ini urusan negara. Dua-duanya adalah urusan yang sangat penting untuk kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara dan beragama. Maka di Indonesia ini kita lihat ada dasar-dasar negara ini yang menjadi tumpuan bagi pemersatu bangsa. Karena dua-duanya menjadi bagian yang terpenting, digali dari nilai-nilai keagamaan dan juga nilai-nilai pembiasaan ataupun adat istiadat kepribadian bangsa Indonesia yang terkenal dengan istilah Pancasila itu. Jadi walaupun kita mengejar agama, kita juga tidak boleh meninggalkan yang nasionalisme itu ya. Betul. Jadi bahasanya ya agamis juga nasionalis. Dua-duanya ada. Yang ulama yang nasionalis yang agamis. Jadi dua-duanya tercapai ya, bagi bangsa ini atas dua tokoh-tokoh yang menguasai dua ini. Yaitu. Jadi keduanya harus seimbang ya teman-teman. Ya. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, bagaimana kira-kira madrasah kita Man2 Kebumen dapat menciptakan siswa-siswa yang agamis tapi juga nasionalis? Madrasah kita kan punya basic pendidikan agama yang lebih dengan mata pelajaran agama yang lebih. Ada 5 paling tidak tambahan daripada mata pelajaran umum, yaitu ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada sejarah kebudayaan Islam, ada fikih, ada lughal Arabiyah yang bagian dari peradaban Islam sekaligus Arab itu. Nah dari situ untuk pembentukan karakter dengan basic keagamaan, tapi juga ada pelajaran-pelajaran umum juga terkait dengan nasionalisme, PKN, kemudian terkait dengan sejarah bangsa ini. Nah itu bagian dari untuk mempelajari dan menanamkan nilai-nilai karakter yang ada di negeri ini, terutama dalam untuk nasionalisme dan juga patriotisme. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra seperti pramuka. Itu bagian dari proses untuk menanamkan dan membentuk karakter daripada siswa-siswi di Man2 Kebumen ini. Ada PMR, ada PKS, itu bagian dari untuk menanamkan. Selain juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya
insidental seperti peringatan-peringatan hari-hari besar seperti sekarang ini 17 Agustus, dan juga peringatan hari-hari agama, besar agama itu, agama Islam itu. Di dua itu nanti akan bisa terbentuklah generasi yang mereka ini nasionalis sekaligus juga religius ya, itu yang agamis itu. Namun betul. Tapi kan kalau kita di madrasah otomatis kita beragama yang sama kan Pak. Yeah. Nah, bagaimana madrasah itu bisa memunculkan rasa toleransi yang mana itu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan juga kan? Yeah. Iya. Ya, itu betul itu. Karena negara Indonesia secara real itu jelas bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Di negeri ini ada suku Sunda, Dayak, ada Bugis, ada Jawa, ada di Irian Jaya itu juga banyak sekali lah. Tapi untuk di madrasah itu sudah ada garis kurikulum di mana ini juga menekankan adanya moderasi beragama, yang itu untuk menanamkan toleransi pada siswa-siswinya, bahwa kita hidup di negeri Indonesia ini, mulai dilahirkan, makan dan minum di negeri ini yang dimerdekakan juga tidak hanya oleh orang Islam saja, tetapi juga perjuangan dari seluruh lapisan masyarakat yang berbeda-beda agama, termasuk juga ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha. Itu untuk wilayah timur kayak Bali kan itu semuanya hampir mungkin dulu 90% mereka beragama Hindu. Mungkin ada juga daerah-daerah di Jawa Tengah yang ya mungkin lingkungan Borobudur itu boleh jadi juga mereka adalah Buddha ya itu. Artinya mereka juga, saya yakin semuanya turut berjuang melawan penjajah dengan tokoh-tokoh yang ada juga di Patimura dan sebagainya. Itu kan tokoh-tokoh yang memang tidak semua tokoh itu orang Muslim, artinya yang ikut berjuang kemerdekaan. Bahkan kita tahu perumus pembukaan Undang-Undang 5 itu kan di antara 9 itu ada Maramis itu kan satu yang dia beragama Nasrani itu. Artinya negeri ini dipikirkan, diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat rakyat Indonesia yang memiliki agama juga berbeda-beda. Maka siswa-siswi di MAN 2 Kebumen ini juga diajarkan itu, dan ini juga menjadi program Kementerian Agama, moderasi beragama itu. Maka tidak tabu kalau nanti di MAN 2 ada kegiatan yang melibatkan umat lain, seperti mungkin nanti ada sarasehan atau mungkin nanti ada seminar tentang kebangsaan yang narasumbernya itu bisa tokoh-tokoh agama yang berbeda-beda. Ada mungkin nanti kalau Konghucu ada, kemudian Bande itu, kemudian ada dari Hindu, Buddha, pendeta ada, dan lain sebagainya juga dari Muslim. Itu saya kira kalau kita sering melakukan sinergi dalam membangun ini akan lebih cepat tercapai kemakmuran bangsa ini, tidak didominasi oleh satu golongan tapi seluruhnya itu. Baik, semoga kedepannya makin banyak kegiatan yang melibatkan berbagai agama dalam satu kegiatan. Terkait dengan moderasi beragama yang Bapak sebutkan tadi, adakah tantangan yang saat ini masih belum tuntas gitu, masih sering dihadapi? Ya terkadang ini masih karena belum terbiasa, mungkin intensitas pertemuan itu kadang-kadang itu ketemu saja masih rasanya bagaimana itu loh. Iya. Dengan tokoh yang berbeda agama karena tidak pernah runtang-runtung itu rasanya bagaimana, itu membangun perasaan supaya enjoy itu juga butuh waktu itu. Ya, apalagi bagi orang-orang yang memang agak mungkin bahasanya inklusif ya. Ya, kalau yang eksklusif itu
mereka itu ketika diajak bareng itu seolah-olah ya karena mungkin apa doktrin bisa terjadi itu wah, yang pokoknya itu kafir sudah bisa malah menjadikan ini kan itu terlalu ekstremis ya itu kadang-kadang mungkin karena pemikiran yang ekstrim itu padahal kita ini punya batasan yang jelas ketika kita muamalah itu kepada siapa saja boleh tapi kalau sudah menyangkut ibadah sudah terbatas ibadah akidah itu kan sudah lakum dinukum waliyatin itu sudah terbatas. Jadi kalau untuk urusan kemanusiaan tidak pandang bulu itu di agama manapun sama kalau urusan kemanusiaan itu Islam juga sama. Seperti contoh misalkan ada orang kecelakaan di jalan itu kita diperintahkan pokoknya selamatkan tidak tanya dulu agamamu apa kalau agamamu Kristen tinggal lari nggak usah biar mati tidak seperti itu. Dalam Islam semuanya siapa yang menolong itu juga seperti menolong satu orang menyelamatkan satu nyawa seperti orang menyelamatkan seluruh dunia itu tidak pandang bulu siapa itu makanya banyak kisah-kisah itu yang menjadikan rujukan itu apalagi orang menyelamatkan anjing saja bisa jadi wasilah masuk ke surga itu loh apalagi menyelamatkan orang itu loh bisa jadi pahala iya artinya tapi itu butuh proses ketika kita berinteraksi dengan non muslim itu kadang kita yang satu pakai pakaian gini kita pakai gini kayaknya rasanya gimana ya itu loh runtang-runtung itu kadang-kadang ada rasa yang belum plong itu kadang-kadang ya tapi tidak sedikit memang saya juga pernah menghadapi tidak hanya 1-2 ketika kami mengadakan kegiatan bersama itu ya banyak juga yang mengkritik dan ada kekhawatiran padahal sudah saya sampaikan bahwa ini urusan muamalah, urusan sosial, urusan kemanusiaan itu bukan urusan terkait dengan ibadah bukan urusan dengan akidah tapi ini urusan kemanusiaan itu ketika kita ini menyelenggarakan kegiatan misalkan ada kadang di masjid ya, di lingkungannya tapi tidak di dalamnya kadang di gereja tapi di lingkungannya kadang di wihara itu ada yang masih sangat tabu itu masuk ke lingkungan gereja itu rasanya gimana itu loh padahal itu biasa saja itu kan itu ke situ bukan untuk beribadah toh kalau kita misalkan juga di situ tidak ada tempat lain waktunya sudah selesai waktu ibadah kita misalkan sholat boleh saja kita sholat di mana saja itu kan semua bumi Allah dalam masjid itu kullu ardillah masjid itu yang penting suci memenuhi syarat-syarat itu dan itu memang saya lagi bukan hal yang bim salah bim itu orang itu langsung bisa menerima itu butuh proses ya apalagi kalau yang tidak pernah sama sekali suruh bareng-bareng itu kayaknya gimana ya itu belum terbiasa belum terbiasa maka kalau untuk daerah-daerah yang sudah terbiasa tetangganya Kristen ini ketika diajak kenduri itu hal yang biasa itu kebetulan saya di lingkungannya macam-macam jadi saya no problem ya sudah berpengalaman artinya tetangganya pun ketika mau menyuguhi saya dia sudah milih itu karena tahu orang muslim itu ada yang diharamkan misalkan kayak babi ini dia nggak mungkin dia sudah pesen kalau toh mau menyuguh dengan hal yang semacam itu dia sudah tanya dulu ini pesennya di sana saja lah pesennya sana itu bentuk toleransi mereka kepada kami itu jadi toleransi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaan tentunya. Nah, untuk tahun ini HUTRI mengusung tema yaitu Nusantara Baru Indonesia Maju. Tentunya tema ini diusung karena perjuangan-perjuangan untuk mengharapkan bahwa Indonesia bisa lebih baik ke depannya. Nah, dalam pendidikan sendiri, menurut Bapak bagaimana peran madrasah kita untuk mendorong siswa-siswa lebih berpikiran maju gitu? Yang pertama bahwa kita tidak pungkiri memang dunia sekarang ini perubahannya sangat cepat. Akselerasi perubahan ini luar biasa kita rasakan lah.
Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa bayar itu cukup dari rumah, ya beli cukup dari rumah, ya artinya nunsnya dulu kita nggak pernah membayangkan, pesan bakso udah datang baksonya sini, langsung sini, itu padahal uang di sana, itu perubahan yang sangat cepat sekali itu, ya. Maka dengan perkembangan ini mau tidak mau memang kita juga terbawa. Selain kalau kita ingin eksis ya memang kita harus mengikuti perubahan. Ya, kalau istilahnya memang ada istilah orang ada zamannya, zaman ada orangnya. Nah, perubahan yang begini maka ya kita harus didorong terutama terkait dengan perkembangan arus informasi. Dan ini tidak bisa dibendung dengan berbagai macam apapun, itu informasi lebih cepat sekarang ini. Nah, untuk membangun itu maka dibekali kemampuan terkait dengan perkembangan ini, terutama dengan IT yang sekarang itu perubahannya luar biasa cepatnya. Ya, bahkan sekarang ini kan sudah di luar sono, kalau kita Gojek masih ya, Gokar masih ada drivernya. Sekarang di luar sudah tidak ada. Ya, mandiri. Drivernya jalan sendiri, tidak ada drivernya, mobilnya sudah jalan sampai pada alamat. Kan dulu kita tidak pernah itu. Maka untuk itu ya kita mau harus menyesuaikan, mempelajari itu semuanya terkait dengan teknologi. Tapi sekali lagi jangan menghilangkan identitas diri sebagai bangsa. Tetap itu saya yakin tidak akan bertentangan antara identitas bangsa sebagai dan budaya terkait dengan perkembangan teknologi yang maju sekarang ini. Kalau istilah ada di tahun ini kita punya tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini karena ada perubahan ibu kota yang kita tahu semuanya, dan tahun ini dimulai tanggal 17 Agustus ini 2024 untuk upacara di sana, dan itu penandaan bahwa ada Nusantara baru. Dahulu sudah ada Nusantara, tapi yang baru sekarang ini ibu kotanya di Kalimantan ini, sehingga dikatakan Nusantara baru. Dan Indonesia Maju ya ini untuk berkemajuan tidak stagnan di Jakarta saja, ya seluruh wilayah akan maju itu, dan dengan perkembangan yang ada kita berharap memang Indonesia itu menjadi negara yang nantinya negara besar, super power, tinggal kemampuan penduduknya yang besar ini, apalagi istilahnya kita punya generasi emas nanti juga pada tahun 2045 itu juga untuk menyambut Indonesia emas itu. Segini itu kalau kita harus ya dengan mengikuti pembelajaran terkait dengan IT itu sangat penting sekali, karena sekarang apapun ya tidak terlepas dari IT. Ya, dulu kan saya tidak pernah membayangkan, pokoknya beli tiket di rumah sekarang sudah tinggal mangkat masuk sampai sana, diceknya cukup dengan wajah selesai masuk gitu kan. Dulu harus nyatet ini itu kan. Sekarang kan enggak. Kalau dari sini ya itu kan perkembangan kemajuan teknologi itu gitu. Namun dengan adanya perkembangan IT nih Pak, mungkin kan pertukaran informasi dari luar kan semakin mudah ya, pasti lebih mudah ya. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, siswa itu kan belum tentu loh bisa menyaring informasi dengan baik. Bagaimana agar siswa itu tidak terpengaruh dengan yang budaya yang buruk dari luar negeri itu, misal westernisasi gitu. Ya. Di kita ini kan di madrasah. Kalau di madrasah kan kita ada waktu yang terbatas. Artinya pagi jam 7 kita mulai, selesai nanti kan kita kisaran jam 3 siang atau jam 15 itu ya untuk proses pembelajaran. Dan selama itu kan di madrasah siswa-siswi diperkenankan menggunakan alat komunikasi juga sebagai alat pembelajaran itu kan
hanya digunakan untuk pembelajaran, dan itu kan bisa dipantau oleh Bapak dan Ibu guru, dan insya Allah Bapak dan Ibu guru juga mengarahkan mana yang positif, mana yang negatif, mana yang bisa menguntungkan untuk kita dan mana yang merugikan. Itu kan saya kira ya, sekarang ini kan juga komen-komen itu kan walaupun kelihatannya komen tapi bisa menjadikan sebuah bencana ketika komen tidak baik kan, dan juga menjadi sebuah hal yang positif ketika itu isinya baik-baik itu. Itu. Jadi ya intinya kalau di sini ada filterisasi lah informasi dengan pakem-pakem aturan-aturan yang sudah ditentukan itu, dan bimbingan dari guru BK kan ada ya, bimbingan konseling. Yang saya lihat itu semuanya juga berjalan, itu di sini semuanya berjalan. Hanya kalau sudah di rumah itu saya kan tidak bisa mengakses seluruhnya, paling-paling juga nanti Bapak dan Ibu wali kelas, dan juga yang paling efektif di rumah ya Bapak Ibu orang tua ya wali. Itu yang untuk bisa membatasi. Bahkan mungkin ini ada pembatasan penggunaan, itu saya sangat setuju itu, karena kalau kita ini tidak ada pembatasan biasanya ya semoga ya itu ya itu apalagi yang saya lihat itu, apalagi yang sudah biasa main game itu kayaknya di mana-mana game terus itu karena sudah kecanduan itu. Jadi memang harus ditumbuhkan kesadaran diri ya pada siswanya itu sendiri. Kalau sekarang kan karena adanya kecanggihan teknologi tersebut, apalagi sekarang ada media sosial. Nah, saya sering melihat itu banyak warganet yang kalau di media sosial itu nggak akur gitu loh Pak. Misal ada konten tentang agama lain, terus agama lainnya ikut nimbrung gitu loh, jadi ada kayak perpecahan gitu di media sosial padahal nggak saling kenal gitu. Bagaimana caranya agar warga madrasah kita itu tidak ikut-ikut seperti itu? Yang pertama yaitu juga membatasi konten-konten yang itu menimbulkan perpecahan. Jadi misalkan itu kan biasanya ada situs-situs, ada konten-konten yang memang sudah terindikasi sebagai bagian dari aliran-aliran keras atau ekstremisme itu, yang itu memang harus dihindari. Walaupun sesungguhnya pemerintah melalui Menkominfo itu sudah berusaha menutup, tapi biasanya tetap muncul itu kan, ditutup 1 tumbuh 1000 itu. Tapi dengan upaya yang terus-menerus dari pemerintah untuk menutup itu sudah sangat ini. Memang tidak dipungkiri di dalam sendiri juga kadang terjadi perbedaan pendapat. Kalau masih pada dataran perbedaan pendapat nggak jadi masalah itu. Artinya beda pemikiran, beda ini kan memang tidak bisa orang itu disatukan harus satu pemikiran semuanya. Pasti ada yang berbeda, tapi jangan menjadi perpecahan itu. Kalau terjadi perbedaan pendapat itu kan hal yang wajar memang. Ya, orang kan bisa sudut pandangnya berbeda itu. Ya, tidak bisa samakan. Dari mana dia melihat itu? Arah saja sesungguhnya kan tidak bisa ditunjukkan sama. Saya katakan kamu kan di utara saya, atau di belakang kanan saya. Tapi kalau orang dari sana kan udah sebelah kiri. Kalau dari sana dia, karena sudut pandangnya dari sana. Kalau ini dari sini, pasti berbeda kan. Saya mengatakan enggak di sebelah kanan, enggak dan sebelah kiri, karena beda sudut pandang dari dia, pandang dari sana di sini itu. Tapi segala hal juga sama, bisa terjadi perbedaan itu hal yang itu. Maka dalam istilah orang-orang yang sangat bijak katakan ya al-ikhtilafu rahmah, itu harusnya perbedaan itu menjadi rahmat. Di Indonesia ini yang sungguh menurut saya sudah luar biasa dengan istilah perbedaan suku, bangsa, warna kulit. Kita kan warna kulit juga berbeda-beda, jangan dikira itu. Kalau paling timur Irian Jaya kan hitam itu. Ini mulai ke sini mulai sawo matang. Kalau ke sana sudah mulai kuning-kuning itu. Berbeda-beda dengan suku bangsa. Tapi itu diikat dengan satu tunggal ika itu. Bhinneka Tunggal Ika itu saya kira yang sangat penting itu. Walaupun berbeda-beda intinya tetap satu ya, itu yang ditegaskan ya sekali lagi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan demi menjaga kemerdekaan kita biar nggak runtuh lagi gitu. Nah, apa
pesan Bapak untuk siswa Mandua agar bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat? Pesan saya yang pertama, mensyukuri apa yang sudah ada, yang sudah ditorehkan oleh para pejuang kita, para founding father negeri ini untuk kemerdekaan sampai terwujud sekarang ini. Bentuk syukur ini banyak bisa dilakukan. Kalau dalam bahasa agama ya sorful abdi ala jami'i ma an'amallahu alaihi ajli. Jadi menggunakan seluruh potensi yang ada untuk meraih keridhoannya Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang ada itu. Sehingga yang dilakukan senantiasa positif. Jadi bisa berkarya dengan karya yang terbaik sebagaimana pesan-pesan di dalam Al-Qur'an. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita ini diberi kesempatan untuk berkarya dengan karya yang terbaik. Terbaik untuk siapa? Ya untuk kita semuanya. Terbaik untuk diri kita, terbaik untuk kemanusiaan, terbaik untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu. Yang terbaik itu. Ya terbaiknya siswa ya belajar dengan sungguh-sungguh. Itu untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya supaya dia bisa berkarya dengan ilmunya nanti itu. Ya. Jadi Allah memberikan kita potensi untuk digunakan sebaik-baiknya dalam berkarya, berprestasi. Kalau kata Nabi tuh yang carilah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Jadi Utumin Maula Bisin itu ya. Iya. Baik. Mungkin terakhir apa harapan Bapak untuk siswa-siswi Mandua Kebumen dan juga seluruh warga deh untuk menerapkan kegiatan-kegiatan yang dapat mengisi kemerdekaan? Yang pertama, kalau untuk kita semuanya ya berkarya sesuai dengan tupoksi kita. Bagi Bapak dan Ibu guru mengajar dengan sebaik-baiknya. Bagi tenaga pendidikan melayani ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru maupun siswa dengan sebaik-baiknya. Untuk siswa ya belajar dengan sebaik-baiknya untuk meraih ilmu, dengan ilmu itu nanti bisa berkarya dengan yang terbaik. Karena tidak mungkin menjadi orang yang baik tanpa ada ilmunya. Karena ilmu itu menjadi penghantar orang yang baik. Sehingga orang yang akan bisa punya ilmu ya itu akan diberikan petunjuk untuk bisa melangkah yang baik. Al-ilmu nurun. Yang jelas untuk menjadi manusia yang bermanfaat harus disertai dengan ilmu, harus maka belajarlah dengan sebaik-baiknya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya yang kemudian untuk dikaryakan, diamalkan dengan sebaik-baiknya, maka mengantarkan menjadi manusia yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas, nanti dia sudah jelas mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa membangun negeri ini dengan sebaik-baiknya dengan ilmunya gitu. Saya kira itu mungkin ya. Ilmu itu sangat penting ya berguna untuk masa depan dalam membangun. Ya gimana kita mau bangun kalau nggak ada ilmunya gitu. Baik, terima kasih Bapak sudah sama-sama berkenan hadir di podcast hari ini dan diwawancarai oleh kami. Baik teman-teman, segitu dulu podcast kita hari ini. Saya Azizah Husna sebagai host podcast Himara sesi ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya juga masih jarang podcast. Dulu saya merintis di MTS, tapi baru pindah. Terus di sana malah belum punya yang paten kayak gini.